Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you today? Fine, ma'am. ma'am. Okay, thank you very much. We'll meeting again in this meeting. I'm not mistaken that this is our 11th meeting. Okay, kalau tidak salah, this is our 11th meeting. And last 2 weeks, we have already joined the examination, especially the mid-semester test. And it was a very first experience maybe for you for joining the mid test because you are now in the first semester. Okay, it means if it is our 11th meeting, it means that we still have about 5 more meetings in English for social sciences. Okay, so students, please mute all the sound. Okay. So students, in this 11 meetings, we are going to learn about anthropology. Okay. So last week, I have already shared to you on Google Classroom. I have already shared to you on the Google Classroom the material about anthropology. Okay. So let's discuss about anthropology right now. I will share a screen to you so you can see the screen on your own monitor. Here it is. Can you see the screen that I share? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So students, talking about anthropology, it means that we are talking about human beings. Oke, kalau kita berbicara tentang anthropology, itu artinya kita berbicara tentang human beings atau manusia. Because of what? Because from the terms itself, anthropology means, and it is derived from Greek words anthropos, that means humans, and logos, that means study. Okay, nah saya rasa kalian sudah belajar antropologi since you were in the senior high school. Mungkin dari sekolah, dari SMA dulu pasti udah belajar antropologi. Especially buat kamu yang memang sekolahnya di jurusan IPS, pasti sudah belajar antropologi. Oke, jadi let me just recall to you tentang antropologi ini. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos and logos, terdiri dari 2 kata, anthropos and logos. Anthropos artinya human, okay? Anthropos artinya human, and logos artinya study. So if we combine these 2 words, kalau kita gabungkan 2 kata ini, so if we combine these 2 words, anthropos and logos, it comes to the new terms anthropology, study of human. Artinya anthropology adalah ilmu tentang manusia. Okay, what kind of human being study that we are learning on anthropology? We'll see later. Jadi jenis pengetahuan yang mempelajari tentang asal-usul manusia. That's anthropology. Okay, on the right side, you can see a picture. This is the picture of Bernardino de Sahagun. He was the founder of modern anthropology. Okay, well actually, from the very past time, dari masa lampau pun sebenarnya sudah ada yang namanya anthropology. Hanya saja belum dalam bentuk science. Okay, kalau kamu masih ingat kita belajar tentang science, belum masuk
ke dalam bidang sains, hanya tentang mengetahui siapa manusia, bagaimana asal manusia, begitu. Nah, dengan lahirnya Bernardino de Sahagún, dialah yang mengcompile atau merangkum semua ilmu tentang ilmu antropologi modern pada masa lampau, maka dialah yang menemukan namanya antropologi modern. Oke. Nah, oke, ini masih ada yang baru-baru join ya. Nah, sekarang kita lihat what is actually anthropology? A moment, please. Okay. Nah, sekarang kita lihat what is actually anthropology. Okay, if we look at the left side, we can see that anthropology is the broad study of humankind around the world and throughout the time. Okay, nah kalau kita lihat makna dari antropologi ini, definisi dari antropologi sendiri, kita bisa lihat that anthropology is the broad study. Okay, broad study itu artinya adalah ilmu yang luas. Oke, broad study artinya adalah ilmu yang luas of humankind, tentang manusia around the world, di seluruh dunia and throughout the time, dan melalui waktu-waktu tertentu. Oke, jadi kalau kita combine, the meaning of anthropology is antropologi adalah ilmu yang luas yang mempelajari tentang manusia dari seluruh dunia dan pada setiap waktu tertentu. Oke, nah jadi kalau kita lihat di sini ada waktu tertentu. Kalau kita bicara tentang waktu, if we're talking about time, there are 3 kinds of time, right? The first one is the past time, and then the present time, and then future time. Jadi kalau katanya throughout the time, kalau kita ambil istilah time itu ada 3, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, so people may think that anthropology always talks about the past time. Banyak orang yang berpikir kalau antropologi itu hanya membahas tentang masa lampau. Oke. Banyak yang berpikir bahwa antropologi ini cuman bahas tentang manusia purba, hewan-hewan purba, cara hidup orang purba. Purba kala, zaman batu. Nah, megalitikum seperti itulah ya, zaman-zaman prasejarah. But that's totally wrong. Tapi sebenarnya itu tidak tepat. Karena antropologi itu sendiri dia mempelajari kehidupan manusia di seluruh belahan dunia dari setiap waktu, throughout the time, dari setiap waktu tertentu, baik dari masa lampau, past time, masa kini, present time, and then masa depan atau future time. Nah, so kalau kita lihat ke sebelah kanan ada box yang warna kuning, kita lihat. Anthropology is the study of human, the origins, biological characteristic, and cultural development, social relationship, and more based in scientific methods. Oke, nah tadinya mungkin banyak orang berpikir, people thinks that anthropology always talks about the past time. Nah, saya ulangi lagi, mungkin banyak orang berpikir kalau antropologi membahas tentang masa lampau, hanya tentang manusia. But it's totally wrong. Ya, bukan hanya tentang manusia itu sendiri, bukan bagaimana terbentuknya manusia, bagaimana manusia berkembang biak pada masa lampau hingga masa kini. Not always talking about that. Nah, kita lihat di sini di box yang kuning, ternyata antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari asal muasal mereka, origins, patut kalian catat ya, origins, asal muasal, biological characteristic, ciri-ciri atau karakteristik biologis, cultural development, perkembangan budaya, social relationships atau hubungan sosial, dan
lebih banyak lagi tentang metode saintifik. Jadi kalau setelah mempelajari ini kita tahu bahwa antropologi bukan hanya ngomongin tentang manusia, tapi ada 4 aspek yang sebenarnya dibahas di dalam antropologi. What are they? The first one is the origins. Jadi kalian buat di catatan kalian sendiri, antropologi itu membahas tentang pertama, origins. Origins itu artinya asal muasal. Kemudian biological characteristic. Biological characteristic artinya adalah karakter biologis atau ciri-ciri biologis. Oke. Kemudian cultural development. Cultural development berarti dia membahas tentang perkembangan budaya, mulai dari masa lampau hingga masa kini. Oke. Dan yang keempat membahas tentang social relationships. Social relationships artinya adalah hubungan sosial. Nah, jadi kita jangan pikir kalau manusia urban atau manusia di zaman di perkotaan saja yang memiliki social relationship, cuman orang-orang di kota doang yang punya cultural development, atau kehidupan orang di kota dan di desa itu seperti apa, itu ada kaitannya dengan antropologi. Nah, kemudian tentang biological characteristic. Seperti apa sih biological characteristic-nya bangsa Eropa, bagaimana karakteristik biologicalnya untuk orang Asia, untuk orang Timur Tengah. Nah, itu semua ada dibahas dalam antropologi. But in this English for Social Science, we don't talk that deep. Jadi kita tidak akan membahas itu begitu dalamnya, karena kalian juga bukan jurusan antropologi. Nah, jadi kita akan di sini membahas tentang istilah-istilah umum yang digunakan di antropologi saja. Oke? Nah, jadi di sini kita dapat ilmu, dapat informasi, atau dapat knowledge that anthropology talks about these 4 things. Oke? Jadi nanti kalau misalnya ada saya tanya dalam ujian, antropologi itu membahas tentang apa saja? Oke, mungkin you cuma jawab tentang humankind. But it's totally wrong, karena ada 4 aspek sebenarnya yang dibahas dalam antropologi. Oke? Kemudian kalau kita lihat poin yang kedua, it is concerned with both the biological and the cultural aspects of humans. Jadi sebenarnya antropologi itu membahas tentang manusia di bidang biologisnya dan di bidang kebudayaannya. Oke, kalau kita sempitkan lagi, jadi antropologi itu membahas tentang karakteristik biologis manusia dan perkembangan budaya manusia. Oke, budaya di situ terkait dengan cultural developments dan social relationships. Kalau biological itu terkait dengan 2 yang di atas. Biological terkait dengan origins and biological characteristic. Kalau cultural aspect berkaitan dengan cultural development and social relationships. Oke, nah, so far until here, do you have any question, students? Do you have any question? Okay, if there is no question for you, I will ask you a question. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin artinya sudah sangat jelas ya yang saya jelaskan. Kalau begitu, I want to ask you a question. Ada yang bisa kasih contoh? Saya akan langsung tulis namanya buat skor extra skor untuk hari ini. Oke, jadi tolong sebutkan atau tolong ceritakan. Whether it is in Indonesian is okay. Kalau you mau jelaskan atau jawab dalam bahasa Indonesia juga boleh. Okay, but the question is like this. Can you give one example about the cultural development of human being from the past time up to the future time? Coba tolong kasih saya contoh terkait satu contoh cerita terkait antropologi yang berkaitan dari masa lampau hingga masa depan.
kasih satu contoh tentang peradaban manusia dari masa lampau yang berkaitan hingga masa kini dan masa depan. Terserah baik dari jenis origins-nya, baik dari aspek biologi karakteristiknya, atau cultural development-nya, atau social relationship-nya. Yang bisa jawab saya kasih extra score untuk hari ini. Satu, kaitan kehidupan manusia mulai dari masa lampau, masa kini, hingga masa depan. Saya mau coba, Mem. Oke, Ayu Delima, please. Saya mau coba dalam menjelaskan dalam bahasa Indonesia biar lebih jelas. Seperti manusia pada masa lampau, dia berjalan masih tunduk, Mem. Semakin majunya zaman, semakin berkembangnya zaman, manusia mulai biologisnya dia sudah berjalan menjadi tambah tegak, hingga pada saat ini manusia berjalan sudah tegak tanpa bungkuk lagi, begitu. Dan seiring perkembangan zaman, budaya yang ada di manusia juga di dalam masyarakat juga semakin berbeda, Mem. Oke, jadi yang kamu jelaskan dari aspek biologi atau cultural atau yang mana? Coba satu aja Delima. Saya menjelaskan dari aspek biologis, Mem. Oke, coba ulangi lagi sekali lagi. Repeat, please. Contohnya pada manusia zaman dahulu seperti Meganthropus erectus, Meganthropus erectus kan, Mem, manusia pada zaman dahulu dia bentuk badannya masih bungkuk. Seiring berjalannya zaman atau berkembangnya zaman, manusia hingga sampai sekarang sudah dengan tegak, Mem. Sehingga Oke, menunjukkan kalau di masa depan? Kalau di masa depan mungkin peradaban manusia sudah makin berubah, begitu, Mem. Kalau sekarang kan, kalau zaman dahulu dia berjalannya secara bungkuk, makin berkembangnya zaman hingga pada saat ini manusia sudah berjalan secara tegak, begitu, Mem. Okay, thank you for your answer, Ayu Delima. Well, actually, I think that what Ayu Delima talks is about the theory of Darwin. Ya, kalau saya lihat dari penjelasan Delima ini sepertinya dia menjelaskan tentang manusia dari aspek biologis yang dikembangkan oleh Charles Darwin. But it's okay, I appreciate your answer. Terima kasih buat jawabannya Delima. Saya catat namanya buat extra score. Nah, tadi si Delima kasih contoh dari perkembangan manusia dari segi biological characteristic from the past time up to the future time. Ada yang bisa kasih contoh untuk cultural development? Ya, saya, Mem. Oke, Dini. Dini, please. Jadi, Mem, kalau untuk aspek yang cultural development itu perkembangan budayanya, kalau pada masa yang lalu itu kita kebanyakan maksudnya manusia yang lalu itu kebanyakan bercocok tanam ataupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih dengan hal-hal yang tradisional, termasuk juga dalam hal jual beli ataupun transaksi niaga di antara mereka. Banyak sistem mungkin barter ataupun dalam mencarinya itu masih memburu binatang, dan dalam tempat tinggal itu masih sering berpindah atau nomaden, Mem. Tapi di zaman sekarang ini sudah mulai modern, antropologinya itu seperti sistemnya sudah menggunakan nilai mata uang seperti uang yang kita gunakan sekarang ataupun dalam bentuk cek maupun transfer seperti itu. Dan untuk tempat tinggal dan pekerjaan itu juga udah mulai tetap, tidak ada yang berubah seperti itu, Mem. Oke, Dini Ayunda, that's a very good answer. Ya, jawabannya sangat bagus karena dia memberikan gambaran bahwa manusia pada zaman dahulu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup berburu. Kalau sekarang mungkin sudah bercocok tanam atau sudah beternak. Dan di masa depan mungkin semua orang udah tinggal seperti sekarang. Kita bisa sebut sekarang ini adalah masa masa depannya dari masa lampau gitu. Jadi we never think that orang-orang bakal tinggal klik itu sayuran udah nyampe rumah. Tinggal klik pesanan baju udah nyampe rumah. It really changes. Sementara pada zaman dulu ya, menurut Dini Ayunda zaman dulu tuh semuanya pakai barter. Sekarang udah pakai mata uang, udah tinggal bisa, kalau dulu dari barter ke mata uang.
Itu juga suatu yang baru pada masa itu, mata uang. Kemudian sekarang untuk bertransaksi tidak perlu lagi pakai uang yang berfisik. Malah sekarang disarankan untuk menggunakan cashless. Itulah yang jenisnya transfer, pakai aplikasi. Nah, that's a very good answer for for anthropology. Nah, jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat ternyata antropologi bukan tentang cerita tentang Meganthropus erectus doang, ya kan? Bukan hanya tentang zaman batu hidupnya pakai batu dikikis terus jadikan tombak. Nah, ternyata bukan cuma itu. Until today, we are still using the anthropology. Nah, that's a very good answer. Dini Ayunda tadi IP atau AP? IP, Mem. AP, Mem. Kok kamu lupa jurusan sendiri? Nah, Sorry. I will give you one more chance. Satu lagi kesempatan untuk give the example of anthropology from the past time to the present time. Come on. Yang cowok belum ada nih. Boleh dari origins, boleh dari biological, boleh dari cultural, boleh dari social. Come on. Is there any students who can give us another illustration about anthropology? Albertus Opusunggu, please. Albertus? Atau Teguh? Saya, Miss. Ya, Teguh mau kasih contoh. Contoh yang mana, Miss? Ya, terserah. Kan ada 4 types, ada 4 jenis. Origins, biological, cultural, and socials. Which one do you like? Mungkin ya masa depan lah kan, Miss. Kemungkinan peradaban manusia di masa depan KTP itu tidak digunakan lagi, semua menggunakan microchip yang ditanamkan di suatu titik anggota badan atau leher, tangan, entah dimanapun itu, dan kemudian kendaraan pun akan berubah beralih ke listrik, tidak menggunakan lagi minyak bumi karena keterbatasan kesediaan sumber daya alam mulai berkurang, sehingga manusia kemungkinan akan memanfaatkan biosolar ataupun tenaga matahari ataupun tenaga listrik nuklir. Kemungkinan itu saja, Miss. You hanya jawab untuk masa depan. Terus kaitannya dengan masa lampau dan masa sekarang ke masa depan apa? Karena antropologi itu manusia hubungannya dengan masa lampau, masa sekarang, masa depan. Kalau Teguh tadi jelaskan hanya tentang masa depan. Contohnya ambil dari sosial. Dari sosial tadi manusia transportasinya di masa depan udah pakai listrik. Emang di masa lampau, masa sekarang gimana? You have to explain that. Kalau masa sekarang kan, Miss, itu rata-rata kendaraan itu menggunakan bahan bakar minyak. Sedangkan bahan bakar minyak itu tidak selamanya bakalan ada, karena apabila digunakan terus-menerus akan habis. Sehingga manusia akan ada pada titik terpuruk akan minyak bumi, sehingga akan mencari energi alternatif tersebut. Okay, thank you for your question, for your answer, Teguh Andrianto, but it's not really related. Ya, yang dijelaskan Teguh sebenarnya tidak begitu relate. Ya, jadi kalau you jelaskan tuh sebaiknya seperti si Dini atau Ayu tadi, mulai dari masa lampau, masa sekarang, masa depan. I'm sorry, Teguh Andrianto, that I can give you a score. Yeah, because the answer is not completely perfect. Okay? If like that, I think I just need to continue to the next slide. Nah, jadi dari beberapa contoh yang diberikan mahasiswa, saya rasa itu sudah mewakili bahwa you know that anthropology deals with 4 types. Oke, pokoknya ingat saja 4 jenis dari
antropologi itu. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, jadi antropologi itu sendiri mempunyai 4 cabang. Oke, maaf ini ada suara anak saya nangis. Anthropology has 4 branches. Antropologi itu memiliki 4 cabang ilmu, ya. Yang pertama adalah physical anthropology. Number 2, cultural Okay, sorry students for the disturbance. Nah, jadi untuk antropologi itu ada 4 cabang ilmu. Yang pertama adalah antropologi fisik atau physical anthropology. Yang kedua cultural anthropology, antropologi budaya. Yang ketiga arkeologi. Yang keempat linguistic anthropology atau antropologi bahasa. Oke, nah jadi bedanya dengan yang tadi adalah yang tadi itu yang di box kuning di slide sebelumnya itu membahas tentang apa sih yang dipelajari tentang manusia di dalam antropologi. Yang pertama origin, yang kedua biological, ketiga cultural, keempat sosial. Nah, jadi kalau yang selanjutnya ini adalah cabang-cabang dari antropologi. Okay, you have to remember there are 4 branches of anthropology. Nah, boleh dicatat atau kan udah ada saya kasih slide-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas dulu untuk yang physical anthropology. Oke. Kalau kita lihat dari terms-nya atau dari istilahnya, physical anthropology artinya adalah antropologi fisik. Artinya ini berkaitan dengan fisik manusia. Oke. Antropologi fisik adalah antropologi tentang fisik manusia. Kaitan antara manusia dengan fisik dirinya sendiri. Kemudian kalau cultural anthropology artinya adalah berkaitan dengan manusia dan budaya. Oke. Kemudian arkeologi ini berkaitan dengan arkeologi, kegiatan arkeologi atau membahas tentang manusia dan kaitannya dengan masa lampau. Nah, di arkeologi inilah yang kita sering mendengar tentang kehidupan masa lampau seperti zaman purba, Megatrophus erectus, gunung-gunung purba, danau-danau yang terbentuk dari masa lampau, etc. Okay. Nah, itu kita bahas tentang arkeologi. Kemudian yang keempat ada linguistik antropologi, kaitannya tentang manusia dan bahasa. Oke, contohnya mungkin pada dahulu manusia berbicara dengan menggunakan bahasa apa. Hingga perkembangan zaman berlalu, manusia sudah memiliki tatanan bahasanya sendiri. Mungkin pada zaman dahulu manusia itu berbicara tanpa ada aksara. Oke, bicara tanpa aksara itu maksudnya you bisa ngomong tapi tidak ada tulisan. Oke, nah ini Yusnita nih kenapa masuk terus ya? Oke. Nah, seiring perkembangan zaman, semua bahasa sudah memiliki aksaranya sendiri. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Oke, physical anthropology. Dari gambar ini, mungkin ini adalah gambar yang
ilustrasikan oleh si Ayu D5 tadi. Ya, ketika Ayu D5 bilang, dulu manusia jalannya membungkuk, lama-lama makin tegak, makin tegak, makin tegak. Okay. That's the lesson from arkeologi. Nah, jadi ini sebenarnya adalah gambar yang merupakan gubahan atau arrangement dari si Charles Darwin. Jadi dia melakukan penelitian arkeologi, melihat bentuk fosil baik manusia atau binatang, dan dia melihat adanya kesamaan kontur fosil kerangka antara binatang monyet atau simpanse dengan manusia. Dari situlah Charles Darwin mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah monyet. Tapi me myself as a human being, saya sendiri sebagai manusia, I don't agree with that. Okay, I don't agree that my ancestor was a monkey. Okay, saya pribadi sebagai manusia tidak setuju kalau dikatakan bahwa nenek moyang saya itu adalah monyet. Kan? It means that you evolute, artinya kita evolusi dari monyet dong, begitu, ya kan? And there will be, if we evolute to be from a monkey to be a human, there is the possibility in the future that human will turn again into a monkey or apes. Jadi evolusi itu kan berputar. Kalau dulu manusia itu adalah monyet katanya, maka ada kemungkinan in the future manusia itu berevolusi lagi menjadi monyet. Do you want to be like that? No. Yeah. So this is a mindset of Charles Darwin. But do you agree if your ancestor was the monkey? Coba, ada nggak yang setuju dengan pemahaman si Charles Darwin? Bahwa manusia berevolusi dari kera. Sylvie Salsabila. Saya minta semua di turn on kan videonya ya. Oke, saya minta semuanya di turn on kan videonya. Jangan di close. Sylvie Salsabila. Kamu setuju dengan teori Charles Darwin? Tidak. Oke, kenapa tidak setuju? Give your reason. Come on, Sylvie, why don't you agree with that theory? Karena Karena apa? Come on, there must be a reason for an answer. Okay, Daniel Christian. Yes, ma'am. Do you agree that our ancestor was a monkey? Tidak, ma'am. Why? Karena secara, kalau menurut pandangan saya... Louder please, apabila suaranya nggak kedengeran, Bang. Kalau menurut pandangan saya, jika dipikirkan secara logis, apabila monyet adalah nenek moyang dari manusia, itu bisa jadi kerangka-kerangka yang ditemukan oleh Charles Darwin bisa jadi dari hasil kerangka-kerangka oleh yang benar, namun bisa dikatakan sama persis atau bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Namun karena mungkin di saat Charles Darwin menemukan hanya kerangka ini yang mirip dengan kerangka manusia, maka dia mengambil keputusan bahwa nenek moyang dari Charles Darwin adalah nenek moyang dari manusia adalah
monkey atau monyet. Okay, thank you for your thoughts, Mr. Christian. Terima kasih buat penjelasannya. It's so nice to hear your explanation. Next, I would like to have the ideas from Kafi. Kafi, do you agree with that statement from Charles Darwin that our ancestor was ape? No, ma'am. Okay, please elaborate your idea. Why don't you agree with that? Kemungkinan karena manusia dulu belum berevolusi karena jalannya mirip seperti kera dan jalannya mirip seperti kera, jadi Charles Darwin menyimpulkan bahwa tulang-tulang yang ditemukan itu berasal dari kera, tapi nenek moyang kita tidak berasal dari kera, hanya menyerupai. Hanya menyerupai dari kera. Okay, students, I can see that you have a very clear explanation about this. Nah, tapi walaupun begitu, saya juga sangat menghargai bagi siapapun yang mungkin setuju dengan teori dari Charles Darwin. Okay, but me myself, kalau saya ditanya pribadi, saya tidak setuju. Karena kalau I'm not sure that this theory was found on in what year. Saya tidak gitu ingat Charles Darwin menemukan ini pada tahun berapa. Tapi kalau kita lihat lagi dari peradaban terlama, okay, peradaban terlama itu kan berada di daerah Timur Tengah. Nah, dan fosil yang paling mudah dijumpai dari sana dan yang paling terkenal adalah fosil mumi. Jadi kita bisa anggap bahwa mumi itu merupakan fosil kerangka manusia yang utuh, ya, dan berasal dari masa lampau yang beribu-ribu tahun lalu. Dan ternyata kalau kita lihat fosil mumi itu sama dengan fosil manusia zaman sekarang. Tidak ada yang bentuknya bongkok seperti monyet. Nah, jadi benar seperti yang dikatakan oleh Christian tadi, maybe the monkeys, the apes has a quite similar structure of skeleton with human beings, but it's not totally the same. Benar yang dijawab oleh Christian tadi, mungkin menyerupai beberapa persen, tapi tidak sama dengan struktur manusia. Okay, so students, from that things, ya kenapa saya bahas tentang teori Darwin dan saya tampilkan gambar ini? Karena memang ini adalah teori yang sangat fenomenal. Nah, dan kita tidak tahu alat apa saja yang digunakan Darwin pada masa itu untuk melakukan penelitian, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan struktur mumi yang ditemukan di Mesir, itu totally tidak ada yang sama dengan struktur yang digambarkan oleh Darwin. Jadi manusia ancestor-nya juga ya manusia. Oke, tidak mungkin monyet berubah jadi manusia. I don't know in which culture that agree with that. Tapi kalau saya sendiri don't believe in that. Okay, students, now let's see the next slide. We're talking about physical anthropology, and then here it is. Nah, mungkin hari ini kita bahas sampai physical anthropology dulu. Nah, what is that talking in physical anthropology? In physical anthropology, it concerns on biological. Jadi yang warna merah dan saya garis bawahi ini adalah clue untuk physical anthropology. Artinya, it concerns on biological aspect. Jadi physical anthropology itu dia hubungannya tentang karakter biologis manusia. Okay? So let's see the first one. Attempts to understand and define the physical characteristic or biological nature of human beings in comparison to other species. Similarities and differences. Nah, jadi ini dasar kenapa manusia itu dibilang sama Charles Darwin berevolusi dari monkey. Karena dia melihat human beings in comparison to other species, in similarities and differences. Jadi dia melihat ada struktur manusia yang bisa di-compare, dibandingkan dengan spesies lainnya. Dia lihat dari similarities, kesamaan. Nah, memang apes punya 5 fingers,
10 fingers for their hands. Kemudian ada kakinya, leg-nya sama, tungkainya sama, lengannya sama, bentuk kepalanya sama, tapi kan dia hanya melihat dari similarities. Dia tidak melihat dari differences. Jadi when we are comparing human beings to other species, we need to see it from the similarities and differences to avoid the misunderstandings. Okay? Nah, the second one is human evolution. How modern Homo sapiens evolved from earlier species. Nah, jadi kalau arkeologis atau arkeolog itu berpikir bahwa earlier spesiesnya dari Homo sapiens itu adalah hewan. Karena menurut mereka yang pertama kali hidup di muka bumi itu adalah hewan. Yeah, that's right. From the side of our religion, and any religion also says that the first creatures who lives on the earth is animal and plants. Baru kemudian manusia itu dikirim dari surga from the point of view of religion. Okay? Nah, jadi di dalam physical anthropology di situ berbicara tentang human evolution. But actually, human evolution isn't only talking about the monkey that evolutes to human. No, human evolution is also talks about the place they live, and then the place they and the profession they work on. Itu juga berbicara tentang human evolution. Contohnya, pada masa lampau bumi ini semuanya terdiri dari air. Kemudian terjadi gempa, baru muncul yang namanya daratan. Ya kan? Menghilanglah sebagian air dan naiklah daratan berbentuk pulau di seluruh permukaan bumi ini. Nah, hadirlah manusia di bumi. Pada awalnya manusia hanya hidup di daerah dingin, for example. Misalnya mereka hidup di kutub utara. Nah, seiring berjalannya waktu, they evolve. Mereka berevolusi mulai dari cara hidup, kemudian cara mereka berpakaian, cara mereka berpikir, semua berevolusi hingga adanya manusia yang hidup di perkotaan seperti zaman sekarang dan memiliki pemikiran yang sangat maju. Nah, jadi kalau kita bicara tentang evolusi, tidak hanya tentang perubahan bentuk tubuh, tapi juga perubahan cara hidup, cara berpikir, dan kebudayaan. That's evolution, the real evolution. Oke, kalau misalnya dulu semua orang berpikir bahwa anak perempuan itu ya udah umur 12 tahun, begitu dia balik dinikahkan. Oke, semua setuju tentang itu. Maka sehingga ada anak gadis yang belum menikah pada umur 18 tahun itu dibilang nggak laku. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, human evolves. Manusia berevolusi tentang cara berpikir juga. Jadi kalau dibilang anak umur 12 tahun pada 2021 anak 12 tahun belum menikah, ya itu wajar. Karena itu usia mereka masuk SMP. Sementara pada zaman dulu tidak. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat perempuan di usia 35 belum menikah, that's really okay with that. Karena usia 35 di perkotaan sana, di urban living sana, yaitu masa-masanya mereka lagi mengejar karir begitu. Nah, sementara pada zaman dulu umur 35 itu udah jadi nenek-nenek mungkin ya. Karena dia menikah umur 12 for example. Ya. Ini Graciela Sipayung, kenapa kamu coret-coret slide saya? Oke. That's human evolution. Dan kemudian uses fossils, bones, and other human remains to study human evolutions. Nah, jadi kalau dari bidang arkeolog, untuk mengetahui human evolution, dia melihat dari fosil, dari tulang manusia, dan hal-hal yang didapatkan di dalam tanah sebagai jejak rekam kehidupan masa lampau hingga sekarang. Nah, kita juga bisa melihat di National Geographic, for example, kita lihat bahwa arkeolog itu menemukan berupa tombak dari batu yang ditajamkan untuk berburu. Nah, sementara sekarang kita tidak perlu berburu binatang dengan menggunakan batu yang ditajamkan, melainkan kita bisa pakai senjata, for example. That's also human evolution. Nah, jadi yang ingin saya luruskan dari pemikiran kita semua bahwa evolution manusia atau evolusi manusia bukan hanya tentang monyet menjadi manusia. No. Baik dari segi berpikir, cara bersosialisasi, cara hidup,
dan cara melaksanakan budaya, agama itu juga disebut dengan human evolution. Oke, students? Oke, jadi ada beberapa terms dari physical anthropology yang sering digunakan. Yang pertama biological evolution, yaitu terkait tentang bagaimana manusia berevolusi secara biologis, ya. Jadi berevolusi secara biologis dari tahun ke tahun begitu, dari masa ke masa. Kemudian primatology, it studies of primates. Berbicara ini membahas tentang primates, primata. Primata itu di dalamnya ada jenis-jenis kera. Oke, ada kera, ada simpanse, dan mereka katakan itu sebagai ancestors dari human atau nenek moyang. But I don't agree with that. Oke, genetic inheritance. Genetic inheritance ini artinya adalah keturunan genetik, warisan genetik. Oke, kenapa? Why we have certain physical characteristic from our ancestors? For example, kenapa kita punya karakteristik fisik yang turun-temurun gitu. Namanya juga warisan genetik ya. For example, skin color. Kalau kita lihat orang bangsa Eropa itu skin color-nya itu cenderung ke fair, putih, pucat begitu. Terus kenapa hidung mereka mancung? Kemudian kenapa orang Indonesia ancestor genetic inheritance-nya ya seperti kita pada umumnya, berwarna kulit coklat, tinggi badan sedang, begitu, berambut hitam, warna mata juga hitam atau coklat. Kemudian orang bangsa India, for example, kenapa mereka itu tinggi, terus kulitnya cenderung gelap dan hidungnya mancung, mata besar, itu semua adalah genetic inheritance. Oke? Nah, kemudian di dalam physical anthropology we also talk about evolution. What does evolution means? Evolution itu definisinya adalah change atau transformasi dari waktu ke waktu. Kemudian adaptation juga berbicara tentang physical anthropology. How humans change and adapted to their environment over time. Nah, bagaimana manusia berubah dan beradaptasi terhadap lingkungan mereka dari waktu ke waktu. Oke, kemudian fossil, record of human evolutions. Oke, jadi ini semua adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam physical anthropology. Oke, students, until here, do you have any question? Sorry, ma'am. Mic-nya, ma'am. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya minta kepada Sekretaris IP dan AP untuk mencatat kehadiran siapa saja yang hadir dan tidak hadir dari room ini. Nanti tolong di WA-kan ke saya. Oke? Sekretaris AP ada? Iya, ma'am. Who is that? Sekretaris AP? Zulfa ya? Iya, Oke, nanti dicatat siapa aja yang ada, silakan capture dari partisipan. Kemudian untuk IP, sekretarisnya ada? ada, ma'am. Oke, tolong dicatat ya. Nah, nanti kasih kirim ke saya siapa yang hadir. Nah, students, saya ingin ingatkan lagi, sampaikan bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir untuk English Praktikum. Ya, kita hanya ada 8 pertemuan untuk English Praktikum, maka hari ini yang terakhir, dan saya ingatkan buat mahasiswa yang ngambil dari atas atau mengulang, tolong untuk membayar uang praktikum ke keuangan, nanti saya ingatkan lagi di grup ya, supaya namanya terdaftar di kartu UAS nantinya. Nah, jadi nanti setelah ini kalian boleh mengikuti praktikum untuk pertemuan terakhir, dan tugasnya lumayan banyak untuk yang terakhir ini, makanya saya kasih tenggat waktunya sampai jam 6 sore. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mengikuti mata kuliah praktikum selama 8 pertemuan. Nanti saya akan infokan lagi untuk kapan dilaksanakan UAS-nya. Oke, jadi untuk praktikum tidak ada UTS, kita langsung UAS. Tapi nanti saya kabarkan lagi.
jadwalnya ya. Okay, students, thank you very much for your attendance and participation for today. It's nice to talking with you through the video conference. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.